Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayuni Kinanti dengan NPM 2019-55-2010-14. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan database penjualan. Saya membuat 5 tabel dalam database yang terdiri dari 3 tabel master. Pertama ada tabel supplier dengan atribut ID supplier, nama, alamat, dan telepon. Lalu ada tabel tanaman, atributnya ada ID tanaman, nama tanaman, jenis tanaman, harga, dan stok. Lalu ada tabel pembeli. Atributnya ada ID pembeli, nama, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Lalu ada tabel penjualan. Atributnya ada ID penjualan, tanggal, supplier ID, nama supplier, dan tanaman ID. Lalu ada tabel pembayaran. Memiliki atribut ID pembayaran, jumlah tanaman, pembeli ID, supplier ID, metodenya, lalu ada atribut tanggal bayar, tanaman ID, total, dan ID penjualan. Lalu kita masuk ke penyalaan port dari exam. Di sini saya sudah menyalakan port dari Apache dan MySQL. Kalau sudah dinyalakan, kita lanjut ke query browsernya, kita buka aplikasi query browsernya, lalu klik titik 3 di bagian kanan sini, lalu add new connection, lalu untuk username-nya kita buat root, lalu untuk hostname-nya kita buat localhost. Setelah itu kita apply lalu close. Nah, setelah ini kita langsung klik OK saja. Dan abaikan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat database penjualan, tapi untuk lebih memudahkan dalam penjelasan kali ini, kita bisa hapus ini dulu. Kita akan membuatnya dari awal. Pertama-tama, kita ketik task create database penjualan. Setelah itu, kita execute. Nah, jika di sini belum muncul, kita bisa melakukan refresh. Nah, di sini database penjualan kita telah berhasil dibuat. Lalu setelah database berhasil dibuat, kita akan menggunakan database ini dengan cara use penjualan. Nah, setelah kita menggunakan database penjualan ini, kita akan membuat tabel supplier. Caranya adalah create tabel supplier dalam kurung ID supplier dengan tipe data integer, lalu dibuat auto increment, lalu kita buat ID supplier ini sebagai primary key. Lalu kita akan buat nama dengan tipe data varchar dengan jumlah karakter 50. Setelah itu, kita akan buat dengan tipe data integer. Kita akan
Tipe data dari telepon ini adalah varchar. Dengan karakternya 12 saja. Kita buat di sini not null. Yang artinya kolom ini tidak boleh kosong. Lalu setelah itu kita buat alamat. Tipe datanya varchar. Maaf, untuk alamat ini kita buat tipe datanya teks saja karena mungkin alamat ini bakal memuat banyak karakter di dalamnya. Jadi kita buat teks saja. Di teks ini, alamat ini juga kita berikan not null. Lalu setelah itu kita execute. Nah, kita bakal melakukan refresh lagi. Nah, di sini sudah muncul tabel supplier. Nah, untuk memasukkan data dari tabel supplier, kita bisa menggunakan perintah insert into supplier. Di sini kita buat dulu ID supplier. Lalu ada nama. Lalu ada telepon. Dan alamat. Nah, dengan values di sini untuk ID suppliernya saya akan membuat 1700, namanya Rahayu, lalu ada telepon. Untuk alamatnya, nah setelah begini kita bisa melakukan execute. Nah, setelah data dimasukkan, untuk melihat apakah query yang kita masukkan berhasil masuk di tabel, kita bisa menggunakan perintah select. Select bintang from supplier. Nah, di sini kita berhasil memasukkan data yang telah kita buat tadi ya. Selanjutnya, kita akan memasukkan beberapa data yang sama pada tabel supplier ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa data. Nah, selanjutnya setelah ini, kita akan membuat tabel tanaman. Dengan cara create tabel tanaman dengan ID tanaman sebagai primary key dengan tipe data integer. Lalu kita buat auto increment dan primary key. Lalu setelah ID tanaman, kita akan membuat jenis tanaman. Dengan tipe data varchar dengan jumlah karakter 50. Lalu setelah itu ada nama tanaman.
dengan tipe data yang sama, varchar, dengan karakter 50 juta. Lalu ada harga dan stok. Untuk harga, kita buat tipe data integer 12. Lalu stoknya juga tipe data 12. Lalu untuk karakternya juga 12. Nah, ini kita bisa melakukan execute. Nah, kita bisa lihat datanya, bisa kita lihat lagi tabelnya dengan cara select bintang from tanaman. Nah, di sini tabel yang kita buat sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan memasukkan data di tabel tanaman. Untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan query load data local in file. Di sini sebelumnya saya sudah membuat data di Notepad. Untuk memisahkan data per kolomnya kita bisa menggunakan tab ya. Kita ketikkan dulu query-nya. Load data local in file. Lalu petik ini untuk lokasi dari data yang tadi telah saya buat ya. .txt. txt ini merupakan format dari data Notepad yang telah saya buat tadi. Into tabel tanaman. Kita langsung setelah begini kita refresh, lalu kita bisa melihat apakah data yang telah kita masukkan tadi berhasil masuk atau tidak dengan cara select bintang from tanaman. Nah, di sini datanya sudah berhasil masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pembeli. Tipe datanya integer dengan auto increment. Kita buat primary key. Lalu ada nama dengan tipe data varchar dengan 50 karakter. Lalu setelah itu ada jenis kelamin, dengan tipe datanya enum. Tipe data enum ini hanya bisa diisikan untuk
pria dan wanita. Lalu setelah itu ada datanya varchar dengan jumlah karakter 12. Lalu yang terakhir ada alamat dengan tipe data teks. Lalu setelah itu kita execute. Nah, tabel tanaman kita, tabel pembeli kita sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel pembeli. Lalu kita execute. Nah, untuk melihat apakah data pada tabel pembeli telah berhasil diinput atau tidak, dengan cara select bintang from pembeli. Nah, ini berhasil dibuat ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel penjual. Create tabel penjualan. Kita buat ID penjualan dengan tipe data integer, lalu auto increment. Lalu kita buat primary key. Lalu kita buat tanggalnya. Tipe datanya date. Lalu kita buat supplier ID-nya. Tipe datanya integer. Lalu kita buat nama supplier. Tipe datanya varchar. Dengan 50 karakter. Lalu setelah itu ada tanaman ID. Dengan tipe data integer. Nah, di sini kita akan membuat foreign key-nya untuk tabel supplier ID dan tanaman ID-nya. Di referensi dari tabel supplier dengan nama kolom ID supplier. Setelah itu kita buat foreign key dari tanaman ID. Di referensi dari tanaman, dari tabel tanaman, dengan kolom ID tanaman.
Setelah itu kita bisa execute. Nah, setelah membuat tabel penjualan, kita akan memasukkan data pada tabel penjualan dengan load data local in file, lalu lokasi dari data penjualannya untuk tabel penjualan atau into tabel penjualan. Nah, setelah ini kita akan melihat data pada tabel penjualan. Select bintang from penjualan. Datanya berhasil masuk ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel pembayaran di mana atributnya ada ID pembayaran dengan tipe data integer, lalu dibuat auto increment dan primary key. Lalu ada ID penjualan dengan tipe data integer, lalu ada tanggal bayar dengan tipe data date, lalu ada metode dengan tipe data enum yang hanya bisa diisi dengan tunai dan transfer, lalu ada supplier ID dengan tipe data integer, lalu tanaman ID dengan tipe data integer, lalu pembeli ID dengan tipe data integer, lalu jumlah tanaman dengan tipe data integer dengan jumlah karakter 12, lalu ada total dengan tipe data integer dengan karakter 12. Lalu kita buat foreign key untuk ID penjualan, direferensi dari tabel penjualan dengan nama kolom ID penjualan. Lalu untuk foreign key dari supplier ID, direferensi dari tabel supplier dengan nama kolom ID supplier. Lalu foreign key untuk tanaman ID, direferensi dari tabel tanaman dengan nama kolom ID tanaman. Lalu foreign key dari pembeli ID, direferensi dari tabel pembeli dengan nama kolom ID pembeli. Lalu kita execute. Nah, kita lihat apakah tabel ini berhasil dibuat dengan select bintang from pembayaran. Nah, ini tabelnya berhasil kita buat, lalu kita akan memasukkan data pada tabel pembayaran. Kita akan melihat tabel pembayaran apakah datanya sudah masuk semua atau belum. Nah, di sini datanya sudah masuk semua. Selanjutnya kita akan menampilkan metode dan total dari tabel pembayaran dengan cara select metode, total from pembayaran. Lalu kita execute. Nah, di sini kita bisa lihat kolom metode dan total telah ditampilkan. Lalu kita akan menampilkan nama, telepon pada tabel supplier. Caranya sama, select. Di sini kita ganti nama, koma telepon, lalu alamat, koma alamat, dari tabel from supplier. Nah, di sini telah ditampilkan untuk kolom nama, telepon, dan alamat dari tabel supplier.
Selanjutnya kita akan mencari tanggal dan nama supplier dari tabel penjualan, di mana nanti nama suppliernya ini dikhususkan untuk Rahayu. Caranya dengan select tanggal, nama supplier, from penjualan, where nama suppliernya, sama dengan tanda petik Rahayu, titik koma. Nah, lalu kita execute. Oh, di sini ada kesalahan pengetikan. Kita ulang execute lagi. Nah, kita execute kembali ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada tanggal penjualan dari supplier yang bernama Rahayu. Lalu kita akan menampilkan nama, jenis kelamin dari tabel pembeli, di mana jenis kelaminnya ini kita isikan pria. Lalu kita execute. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah nama-nama dari pembeli yang berjenis kelamin pria. Lalu kita akan menampilkan nama tanaman dan harga tanaman dari tabel tanaman, di mana nanti harganya itu kurang dari 60.000. Kita bisa menggunakan simbol lebih dari ya. Lalu kita execute. Nah, di sini kita bisa lihat nama-nama tanaman yang harganya lebih dari 60.000. Di sini ada kaktus belimbing, Aglonema succum, Aglonema claudia, dan Aglonema red ruby. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan tanggal, nama supplier dari penjualan, di mana nanti nama suppliernya itu Made. Lalu kita bisa execute. Nah, di sini kita ditampilkan tanggal penjualan dari supplier yang bernama Made.
Lalu kita akan menampilkan ID tanaman dan nama tanaman dari tabel tanaman. Nah, ini adalah ID tanaman dan nama tanamannya ya. Selanjutnya kita akan menampilkan tanggal bayar, metode, lalu total. Selanjutnya kita akan menampilkan tanggal bayar, lalu metode, dan total dari tabel pembayaran, di mana totalnya itu lebih dari 1 juta. Dengan cara select tanggal bayar, lalu metodenya, lalu total from pembayaran, di mana total lebih dari 1 juta. Nah, ini adalah transaksinya, ada tanggal bayarnya, lalu ada metode yang digunakan dalam pembayaran, dan total belanja dalam pembayaran. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah select listing dengan cara select listing alamat from pembeli. Nah, perintah distinct ini digunakan agar data yang ditampilkan tidak duplikasi atau tidak digandakan. Kita execute. Nah, di sini bisa dilihat alamatnya tidak ada yang ganda, meskipun pada tabel pembelian, pada tabel pembeli terdapat nama dari pembeli yang memiliki alamat yang sama. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan pembayaran dengan limit 10. Artinya kita bisa menampilkan tabel pembayaran ini hanya 10 yang ditampilkan dengan cara select select bintang from pembayaran limit 10. Nah, ini kita bisa lihat ada 10 pembayaran yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel pembeli yang namanya diurutkan berdasarkan abjad. Pertama, kita ketikkan select bintang from pembeli
sini kita bisa lihat pembelinya, nama pembelinya diurutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z sesuai abjad ya. Lalu kita akan menampilkan total pembayaran, di mana nanti total pembayaran ini antara 100.000 sampai dengan 500.000 dengan query seperti ini. Select tanggal, kita bisa menggunakan query between. $100.000 and 500. Nah, di sini kita bisa lihat total pembayarannya antara 100.000 sampai dengan 500.000. Baik, sekian penjelasan saya untuk pembuatan database penjualan. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.